أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan kesehatan, nikmat umur yang panjang sehingga dengan izin dan pertolongan Allah di saat ini kita didudukkan oleh Allah Taala di tempat yang mulia ini mengerjakan ibadah ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ishruna fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 membicarakan tentang kelebihan keutamaan daripada beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW yang hendaknya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa yang kita kerjakan di dalam keseharian kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunubi al-istighfar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap penyakit, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit apa saja ada obatnya. Cuma kadang-kadang manusia tidak tahu obatnya apa. Beda penyakitnya, beda obatnya. Jangan salah, sakit paru minumnya Paramik, lain. Sakit kepala minum Domik, sama aja pada obat, tapi lain fungsinya. Yang jelas likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya, arti obat di sini menghilangkan penyakit tersebut. Lalu kata baginda Rasulullah, wa dawa'ul dzunubi al-istighfar. Dan obat daripada segala dosa adalah beristighfar. Artinya, dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, insyaallah dosa-dosa yang kita kerjakan diampuni oleh Allah sebanyak apapun dosa tersebut. Sebanyak apapun dosa yang pernah dikerjakan oleh seorang hamba, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, insyaallah diampuni dosa-dosa tersebut. Di sini dibawa dengan kalimat jamak, wa dawa'ul dzunub, banyak dosanya karena hitungan. Bahkan di hadis-hadis lain menyebutkan walaupun dosa manusia itu sebanyak buih di lautan, berapa banyaknya itu kadang menghitung terlalu banyak. Namun ketika seorang hamba beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosa tersebut dengan sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dosa, kadang-kadang dosa di mata, melihat yang ada halal, di rumah ada di rumah, di luar rumah, dosa mata ada. Kita lihat yang diharamkan Allah Ta'ala, minimal yang makruh. Kalau itu kita hidup
di tengah-tengah manusia yang bermain ragam, banyak dosa mata. Ada dilihat saya, dilihat dosa. Dosa telinga, mendengar perbincangan, mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Banyak anggota batang tubuh kita semua bisa melakukan dosa. Bahkan yang tersembunyi hati kita kadang-kadang udah dosa itu. Berprasangka yang tanda baik kalau murah, menyangkanya kalau apa, suudzon baik dengan manusia, lebih-lebih dengan Allah Taala. Banyak dosa. Oleh karena banyak dosa tadi banyak kita istighfar supaya diampuni oleh Allah Taala dosa-dosa tersebut. Orang yang malas beristighfar berarti orang tersebut merasa dirinya akan berdosa, sombong berarti. Rasulullah yang sudah dijamin Allah Taala bahwasanya tidak akan pernah melakukan dosa, tetap sini beristighfar. Dalam satu riwayat berapa sehari 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Itu Rasulullah mencontohkan amal kita yang padahal sini tidak pernah berbuat dosa. Salah satu sifat Rasulullah apa? Siddiq, tidak pernah berdusta. Orangnya jujur, tidak pernah berbuat salah. Namun bagi kita Rasulullah tetap mencontohkan amal kita beristighfar setiap saat. Sunnah-sunnah Rasulullah banyak, yang mana diantaranya mengandung istighfar, minta ampun Allah Taala. Salah satunya mungkin kalau kalian hafal bacaan keluar daripada kamar kecil, keluar dari fisik, apa bacanya itu? Ghufranakal hamdu. Ya kalau diawali ghufranakal hamdu. Ya Allah, Allah meminta ampun lawan dia. Kenapa sampai-sampai keluar dari misi aja disuruh minta ampun? Berdosa adalah mimpi, adalah misi. Jadi pernah kami tanya lawan guru kami, kenapa guru jadi dimasukkan kalimat ghufranakal hamdu itu? Apakah dalam misi itu berdosa kita? Padahal cuma sekadar qada yang hajat. Ternyata jawaban sini simpel. Mungkin ada dosa ujar sini. Kenapa dosanya membuang waktu di dalam misi? Awas ngomong berukur begitu jangan beri kawasan membuang waktu ujar sini. Dan itu termasuk berdosa. Ini mungkin makamnya tak tinggi sedikit orang. Karena membuang waktu dianggap berdosa dari Islam. Disuruh minta ampun ghufranakal hamdu. Mungkin alasan-alasan lain, mungkin karena kita buka aurat dan seterusnya. Nah, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat daripada segala dosa, artinya yang bisa menghilangkan dosa tersebut adalah istighfar. Nah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah nanti dosa ini terbagi dua. Secara garis besarnya ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Taala, yaitu dengan bertaubat taubatan nasuha. Salah satu syarat taubatan nasuha adalah beristighfar. Nah, sementara dosa-dosa kecil nanti bisa terhapus dan diampuni oleh Allah Taala dengan amal-amal saleh. Mungkin dengan berwudu sudah kita jelaskan bisa terampuni dosa, dengan banyak bersedekah bisa terampuni dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus betul-betul bertaubat kepada Allah Taala, memperbanyak istighfar, minta ampun Allah Taala. Nah, kalau dosa-dosa harus saja, nanti yang kecil-kecil aja, nah, dengan amal-amal saleh, memperbanyak amal saleh, samping istighfar, insya Allah diampuni Allah Taala. Bahkan ada satu cerita di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira dosa Allah ini diampuni Allah Taala kata? Kira-kira diampuni Tuhan nggak ada kan? Nah, jadi ujar Rasulullah, dosa apa yang Allah ini malu mengisahkan. Kenapa? Kalau banyak dosa Allah, macam-macam dosa Allah. Kada sanggup untuk kisah Allah, cuma secara kesimpulan Allah ini banyak banget isi dosa. Menurut dia Rasulullah diampuni lah dosa Allah ini Allah Taala. Jadi Rasulullah kisahkan kamu apa dosanya? Ujar laki-laki itu, ulun kada sanggup mengisahkan sopan ulun. Lalu ujar Rasulullah, kalau begitu engkau silakan keluar dari tempat ini. Aku
khawatir dengan sebab dosa engkau yang banyak itu Allah Ta'ala turunkan laknat azab di tempat ini. Jadi dalam satu kampung itu bila banyak nambah dosa, banyak ibadahnya. Dalam satu negeri kebanyakan nambah dosa, ya negeri itu mana ibadah terus. Kan sanggup namanya doakan orang-orang soleh, siang malam sudah berdoa, tapi banyak nambah dosa, banyak ibadahnya. Ya Rasulullah silahkan pulang pergi. Aku khawatir nanti Allah Ta'ala menurunkan azab di tempat ini dengan sebab terlalu banyak dosa engkau. Akhirnya laki-laki itu keluar dari tempat Rasulullah dalam keadaan menangis. Artinya ada rasa kecewa karena Rasulullah kadang memberikan solusi waktu itu. Lalu datanglah Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah menyampaikan salam dari Allah Ta'ala. Kemudian Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, apakah engkau yang mengampuni dosa? Kata Allah Ta'ala lah. Ujar Nabi, jelas ya Allah Ta'ala mengampuni dosa. Lalu kenapa pian? Ujar Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau seperti itu kepada laki-laki tadi? Perlu kamu ketahui wahai Muhammad, laki-laki tadi banyak dosa sedikit, banyak dosanya, tapi oleh Allah Ta'ala sudah diampuni. Tapi laki-laki itu sudah tahu, semuanya merasa banyak dosa. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dosa laki-laki itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ujar Jibril berkisah kepada Nabi Muhammad. Jadi ujar Nabi, apa amalan orang itu? Sampai-sampai dosa yang dikisahkannya banyak sampai dia kata mau berpisah. Karena dia merasa malu tadi apa? Adalah amalannya. Nah, ternyata amalannya simpel. Ternyata ada satu kebaikan yang istiqamah dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut. Apa amalannya? Laki-laki ini kalau datang dari musafir, kalau datang dari bepergian, kalau bisa kita datang begawi, datang sampai ke rumah, pasti membawa oleh-oleh buat anaknya. Datang ke rumah ada oleh-oleh buat anaknya, sehingga anaknya yang di rumah senang menyambut abahnya datang. Apa jangan banjir abah datang, abahnya bawa wadai, bawa es, bawa macam-macam. Anak-anaknya yang kecil di rumah tadi senang luar biasa menyambut abahnya datang tadi. Itu kisahnya membawakan anak boleh, kalau membawakan bini itu lain kisah. Kita belajar itu tadi. Bini dibawakan boleh, tapi lain kisahnya. Anaknya senang dengan abahnya, dengan bapaknya tadi membawakan oleh-oleh daripada keluar rumahnya dari usaha dan seterusnya. Nah, lalu jalur Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah kesenangan anaknya itu menyebabkan terhapusnya dosa laki-laki itu. Itu luar biasanya. Artinya dosa-dosa yang dia kerjakan selama itu bukan dosa besar, dengan kebaikan yang dilakukannya yaitu menyenangkan hati anaknya. Sudah datang ke rumah saja sore-sore ada bawa apa? Bawa teh kan, bawa roti kan, tahu balik kan. Ada promosi, ada apa? Sambal aja. Senang anaknya di rumah tadi. Ternyata itu kesenangan anaknya itu mampu menghapuskan dosa orang tersebut. Nah, jadi artinya di dalam hidup ini banyak orang senang, insya Allah dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini di luar daripada amalan beristighfar tadi. Nah, saya aja diulang supaya orang senang. Ada satu riwayat kita tahu syurur fi qalbil mu'min khairun min ibadatin sittina sanah muqammaru. Memasukkan rasa gembira ke hati orang beriman. Kita ini bicara, kita berbuat, kita bertindak, hati orang beriman senang. Itu ternyata melebihi kebaikan amal ibadah orang-orang dahulu melebihi daripada 60 tahun. Orang dahulu beramal 60 tahun, umat baginda Rasulullah cuma beramal membahagiakan orang. Mau makan nasi kuning kan, subuh bisa bahagia, kawan luar biasa. Mau di warung, misalkan sangat hati kawan orang-orang yang beriman kali. Ternyata itu lebih besar pahalanya daripada beramal ibadah 60 tahun di samping tadi dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak aja amalannya. Nah, cuma jangan juga berhemat-hemat ulah dosa. Kalau banyak aja jangan hapusnya, seakan-akan dosa kan bisa. Yang namanya dosa ini kada disengaja. Amun kalau dosa itu disengaja, berarti kan pintar manusia tuh. Ini kisahnya dosa ini tagawi kalau sengaja. Lalu disuruh minta ampun, disuruh banyak-banyak beramal ibadah dalam hati atau tapi saya ambil masalah hadis betul.
Quran dan Al-Quran. Nah, ikutilah segala kejahatan itu bil hasanah, karena kejahatan ketika diikuti dengan kebaikan, kebaikan tadi menutupi, menghapus daripada kejahatan-kejahatan tadi. Banyak berbuat yang baik-baik aja kita, mudah-mudahan masalah negeri ini segera selesai saja. Kita nambah iman Allah Ta'ala, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak nanti ini kita memohon Allah Ta'ala. Nah, mungkin kita lalai selama ini kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala, kebebasan-kebebasan kita beribadah ternyata kita sia-siakan. Lalu mudah Allah Ta'ala nanti ini serba terbatas, ngalir, menyesal kata bahasanya mungkin kayak itu, malah kalau memahaminya kayak itu. Lagi dahulu bebas dalam masjid, mana orang yang haram masjid? Pas dilarang dalam masjid, pindah kayaknya sembahyang aja kantor. Orang dalam masjid aja begitu, karena itu orang pakai masjid misalnya aja dari mana. Jadi banyak nikmat yang kita lalaikan, yang ada kita syukuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in hilyah wa hilyatul dzunubi al-istighfar. Bagi setiap sesuatu itu pasti ada pakaian atau penutup, dan penutup daripada segala dosa, supaya dosa itu hilang, supaya dosa itu tidak kelihatan, yaitu beristighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahfi. Barang siapa atau siapa saja laki-laki atau perempuan yang beristighfar, kalau kita dalami sedikit masalah ilmu nahwunya, istighfar itu kan pakai ziyadah hamzah sin dan ta. Itu artinya menuntut, betul-betul menuntut keampunan dari Allah Ta'ala, bukan begayaan istighfarnya. Sedikit perlu dalami di situ. Artinya bukan hanya sekadar membaca astagfirullah 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 ada, tapi penuh dengan hati, betul-betul meminta Allah Ta'ala supaya diampuni dosa. Jadi kada bermain-main, bukan hanya sekadar mengucapkan astagfirullah. Man istaghfara ghafarallahu lahu. Barang siapa laki-laki perempuan yang beristighfar menuntut keampunan dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampuni. Pasti Allah Ta'ala ampuni. Ya Allah Ta'ala lawan iblis ini sudah berjanjinya kayak itu. Kalau ujar iblis, pokoknya hamba akan menggoda cucu Adam sampai hari kiamat menggoda, karena ada relasi iblis tadi. Adam diberi keistimewaan seperti itu. Ada terima ini ada sifat dirinya. Setelah dia meminta Allah Ta'ala untuk menggoda keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Artinya digoda di sini apa? Diberi kesempatan apa? Digoda supaya berbuat dosa, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi oleh Allah Ta'ala, bila anak cucu Nabi Adam itu beristighfar minta ampun, itu bisa. Syaratnya minta ampun. Aku jangan banyak dosa itu Allah Ta'ala ampuni, diampuni. Beristighfar kan dulu. Allah Ta'ala maha ampun dulu aja. Kan bisa begitu kita minta kan dulu. Enggak bersyukur kita baca apa doa akhir iman, karena ada istighfarnya itu kalau itu. Ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahim wa anta arhamur rahimin. Ighfir lana warhamna, ya Allah ampuni kami, setelah diampuni rahmatilah kami. Minta teman baik-baik aja Allah Ta'ala. Barang siapa yang beristighfar, Allah Ta'ala ampuni orang tersebut, baik karena faran minaz zafi, sekalipun orang tersebut lari daripada medan perang. Karena lari daripada medan perang itu termasuk dosa besar. Dina kayaknya aja Pak melihat musuh bukan dulu. Jadi itu lari dari medan perang itu dosa sangat besar. Tapi tetap kalau kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni aja. Sekalipun seperti itu dosanya. Minta maaf sedikit bagi kita yang berumah tangga, lebih kepala rumah tangga, bukan hanya sekadar dosa mungkin dari batang tubuh kita, tapi ada dosa-dosa yang kita tanggung. Anak bini kita berbuat dosa, kita biarkan, nambah dosa kita juga. Bini anak kita buka aurat, nambah dosa kita. Sebagai kepala rumah tangga, kadang itu gampang. Makanya kalau sampai bini kita mau kita salah air, kita
dalam Al-Quran apa anfusakum ahlikum nara gitu kan, jaga dirimu ahlikum keluarga kamu daripada api neraka, jangan sampai bulan dosa. Bila bulan dosa nanti di akhirat kita yang kalah. Kenapa dibiarkan? Nah laki aja pak bersurga berpihak putih bertetapi tapi di belakang kelihatan kakak kebuncikan. Ayo manusianya memandang wajar laki besar lebih pintar, apalagi kita benar-benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'asara man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Tidaklah termasuk mengekali daripada dosa, dianggap tidak termasuk orang yang mengekali dosa, orang yang beristighfar, orang yang senantiasa beristighfar, sekalipun di dalam satu hari itu melakukan dosa tersebut sampai 70 kali, tak ulang melakukan satu dosa sampai 70 kali, tapi nya beristighfar terus. Tapi katakannya terulang melakukan dosa ini bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan tidak bisa. Ini nanti saya istighfar baru bagi yang lain bilang ada bab taubat. Mungkin di antara bab taubat ini nanti masalahnya adalah masalah taubat. Ini nanti kisah istighfarnya dulu. Artinya kita meminta ampun Allah Ta'ala dengan bacaan istighfar. Jadi ketika seorang hamba sekalipun dalam sehari melakukan 70 kali dosa yang sama, namun tidak sengaja, tapi dia beristighfar kepada Allah, dianggap orang tersebut tidak mengekali daripada dosa tersebut. Diampuni Allah Ta'ala aja. Kalau ada salah, sedikit lupa di dalam kitab taklim masanya. Penyebab dosa penyebab rezeki seseorang itu pinang alif, bahasa Allah banyak itulah. Pinang alif benar aja kiri, sadar sesekali berhikmat, tapi pinang alif aja. Ternyata penyebab penghalang rezeki kita itu adalah kebanyakan dosa. Salah kayak gitu, kurang lebihnya kayak itulah. Jadi kayak apa supaya rezeki lancar ini? Itu sebab biar Tuhan berdoa untuk memilih, tapi ini yang merajaki orang Kristen orang. Jadi ada satu orang guru di dalam saya sudah almarhum kerja sini, jauhian kita ini dipanggil sini, jauh nanya ini apa? Ternyata sembahyang, istighfar, bersalawat itu amalan kita juga. Dan alhamdulillah sebetulnya memang nyaman, tapi begitu nyaman aja di sini bergabung ada. Tapi mungkin dalam ilmuwan itu kan mungkin makamnya makam haji kita bukan makam kasbi. Ini manusianya ada dua makam. Bilanya ada Allah Ta'ala di makam kasbi, ini memang harus berusaha. Artinya bergawi, bila ada bergawi sakit hidupnya. Bila sakit hidup kan beribadah. Tapi memang ada orang itu yang memang diletakkan oleh Allah Ta'ala di makam tajrid. Artinya bilanya bergawi dia akan mudapat. Itu orang kita salah bermusim bisa. Kadang berusaha di sini ada mau. Sampai berusaha hanya memang salahnya. Di makam kasbi anak apa di makam tajrid anaknya. Itu anaknya di makam apa kita nih tiba-tiba itu yang muncul seminggu aja. Bila dia anak mau makan berarti dia tidak sedang makam kasbi berarti jangan dibakar anak di makam tajrid. Itu diletakkan sesuai dengan makam kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fa huwa laha kafaratun. Siapapun yang beristighfar setelah melakukan dosa-dosanya, Allah Ta'ala ampuni orang tersebut, maka istighfar itu bagi dosa tadi kafaratun, tebusannya. Di seorang hamba ini maulah dosa, sarik Allah Ta'ala. Kalau dibaca istighfar, sampai sariknya bersahkan dibaca. Sampai sariknya Allah Ta'ala, marahnya Allah Ta'ala itu berhenti. Nah, dengan kita mengakui kesalahan kita. Dengan catatan, jangan memperolok Allah Ta'ala. Jangan memperolok. Karena kita terlanjur hilaf tadi, kada sengaja, entah karena apa, karena angin apa, kalau kedewi dosa tadi. Nah, kalau beristighfar, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa tadi, dan istighfar itu merupakan tebusan atau gantiannya daripada dosa tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasura ala ahadikum dzunubu falyatlub al-maghfirata bil istighfar.
apabila telah banyak atas seseorang kalian oleh dosa, banyak banget dosa, enak-enakin dia beristighfar para mati, jangan biar kalau belum mati pada beristighfar. Anak kuring beristighfar, si Muadzin aja nak kamar beristighfar, ya beristighfar kamarnya kasalah apa kan? Tangan masih kamarnya ya, maka kita beristighfar. Anak sembahyang kita beristighfar, artinya meminta ampun Allah Taala supaya di dalam sembahyangnya ada kehusukan, jangan sampai dosa terbawa pada sembahyang. Bila dosa terbawa pada sembahyang, ya was-was. Maghrib 5 rakaat, imamnya ada ingat, makmumnya ada ingat, kita yang mengatur sama mereka. Beradanya di belakang, imamnya angkat angkatan, ada kata mengatur, sudah hebat, sama. Ada yang ingat tapi jauh di ujung, ada wanita mengatur kalau sama berarti. Mengatur aja, tapi aku tadi asal lagi. Kalau orang katanya mengatur, berarti aku bersalah pada ujungnya. Apabila telah banyak dosa kalian, hendaklah kalian tuntutlah akan keampunan Allah Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dunubi ahadikum falyastaghfirillah. Apabila telah banyak dosa kalian, maka hendaklah betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al istighfar yaqulu dzunuba kama taqulu narul hatabal yabisa. Istighfar itu memakan, oleh istighfar tersebut akan segala dosa, sebagaimana memakan oleh api akan kayu yang kering. Kayu yang kering itu dikasih api, habis kayunya tadi jadi abu. Nah, dosa yang kedua, bila banyak beristighfar, dosa itu habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pengen mengamalkan apa? Saya itu istighfar itu baru diamalkan. Cuma jangan apa? Memimpin doa dibaca saya tulis istighfar, tapi doanya doa sendirian, kasihan orang nama misalkan doa ke seseorang yang Allah Taala itu kalau tadi doa ketika memimpin doa kecuali bisa menjamaahkan. Kadang-kadang kita mesti aja menjamaahkan jadi bisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak istighfar itu menarik rezeki, mempermudah rezeki. Banyak beristighfar, banyak rezekinya. Ini manusia adalah kehidupan punya kebanyakan dosa, sampai antara alam zahir dengan alam gaib ini kan kalau dihitung-hitung sangat tipis dindingnya, hijabnya. Cuma kenapa kita tidak bisa melihat? Karena ada dinding oleh dosa. Ada orang yang bisa melihat, apa orang kasar kan? Kau melihat orang yang ada di dalam kubur, kau melihat. Kenapa? Karena dosanya kalau ada tampungan semua kasarnya. Karena dosa ada lagi nama dinding. Kau menarawang, ini menarawang, baik asal tarawang ini. Guru jauh kehilangan anak, di mana kan ada melihat, pinjim, mengira-kira di mana. Ada kalau aja orang yang tahu lah ya. Nah, istighfar, kasratul istighfar tajribur rizqa, memperbanyak istighfar maka akan menarik akan rezeki, mempermudah rezeki seseorang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah oleh kalian daripada beristighfar. Faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajat.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah oleh kalian daripada beristighfar, maka barang siapa yang memperbanyak daripada beristighfar tersebut, Allah Ta'ala jadikan bagi orang tersebut daripada setiap sukacitanya dan kesedihannya farajan, kelapangan. Kada mau buka cita ya, menghadapi satu masalah, kada mau sedih, kada mau buka cita. Di dalam Al-Quran itu alaina awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang kada dosa, nya kada mau sedih hidup ini, bila kada dosa kada mau sedih. Nah, kita namanya dosa ini banyak beristighfar supaya kesedihan tadi bisa hilang, supaya duka cita tadi bisa hilang. Memang manusiawi ya, tapi tahu menghadapinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut daripada rezekinya tanpa disangka-sangka. Ada jajalannya. Bahkan orang-orang menghadapi si dosa itu ketika berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Bahkan sampai dalam hati aja bukan dalam hati aja ada tergelitik, dalam hati aja ada hendak ini kurangnya ada dosa, kurangnya memang terpelihara, ada jajalannya. Ini termasuk orang-orang saleh namanya, yang oleh Allah Ta'ala diberi namanya kelebihan, yaitu ma'unah. Kalau orang-orang wali namanya karamah, kalau nabi namanya, kalau rasul namanya apa? Mujizat. Kalau calon nabi, calon rasul namanya irhas, suatu kelebihan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dicintai. Makam yang paling di bawah yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang terjaga daripada dosa-dosanya, maka segala sesuatu dipermudah Allah Ta'ala, termasuk rezekinya. Jadi nyaman aja segitu. Maunah pertolongan Allah Ta'ala. Kita ini pinang kali hidup kenapa? Jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Kebanyakan dosa, kebanyak dosanya pada istighfarnya. Anda istighfar paling tak sembahyang, astagfirullah. Itu benar. Sembahyang aja ada dosa. Maka ya kadang-kadang Nabi Adam aja meminta ampun Allah Ta'ala membaca Rabbana zalamna berapa tahun. Jadi ketika seorang hamba tidak mau beristighfar kepada Allah Ta'ala, berarti di sana ada kesombongan. Nang kaya si iblis itu masalahnya ada apa minta ampun, ada apa minta ampun. Tidak hanya minta ampun kesalahan tersebut yang oleh Allah Ta'ala. Adam mau mengakui kesalahan. Iblis kada mau mengakui. Namun di zaman Nabi Musa ada cerita satu riwayat, Iblis hendak bertobat, datang lawan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan wakil Allah Musa takimah, bisa berbicara, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Ujar Iblis, wahai Musa, aku hendak bertobat. Padahal Allah Ta'ala diterima kada? Aku minta ampun Allah Ta'ala diterima kada? Jadi ujar Nabi Musa, masa hamba mendengar Iblis hendak bertobat. Seandainya waktu itu diterima taubatnya, kita ini kira-kira ada dalam baik-baik beragam. Ujar Nabi Musa, sungguhkah engkau bertobat? Sungguhkah engkau hendak minta ampun atas kesalahan engkau? Ujar Iblis sendiri, sampai akan Allah Ta'ala, engkau akan bisa berbicara dengan Allah Ta'ala. Maka mengajarlah Nabi Musa kepada Allah Ta'ala menyampaikan apa yang ingin dilakukan oleh Iblis, dijawab oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa kitanya, ada harapan. Bahasa kitanya, ada harapan Iblis bertobat. Ada harapan Iblis kisahnya aja, pencitraan aja. Mulai zaman dulu juga Iblis tidak ada pencitraannya. Mana yang ada bertobat, kisahnya aja. Tapi ujian Nabi Musa kayaknya sungguh-sungguh tuh, menangis-nangis. Kita sampaikan lawan sampean bahwasanya Iblis karena bertobat, minta ampun lawan dia atas kesalahan. Ujian Allah Ta'ala kayak ini aja, sampaikan lawan Iblis kurang. Kalau betul hendak minta ampun lawan aku dan aku akan mengampuni, tapi ada syaratnya. Syaratnya suruh sujud dan kubur Nabi Adam.
Itu di syaratnya ada banyak, ada minta sujud di kubur Nabi Adam. Sama ya Nabi Musa mendengar syaratnya ada kali bulan, baik sujud gitu aja. Disampaikan oleh iblis. Nah, ya Allah Ta'ala terima aja tobat ikam, tapi syaratnya ikam sujud ke kubur Nabi Adam. Ujar iblis bohong apa jadi bohong? Waktunya hidup aja aku udah apalagi banyak umurnya aja. Nah, jadi Allah Ta'ala udah ada harapannya bertobat. Logika iblis kan menerima waktu Adam hidup aja ingat ada hapun, ketika disuruh sujud Aba wastakbara itu kan inya enggak, pada sujud di sana bukan arti menyembah. Sujud tersebut adalah perintah Allah Ta'ala menghormatkan lawan Nabi Adam waktu itu. Tapi iblis kan mau, sementara malaikat-malaikat lain mau. Padahal iblis waktu itu adalah ketua DPR daripada malaikat. Iblis itu kan salah satu titelnya kan al-abid, ahli ibadah, orang yang paling dipercaya memimpin seluruh malaikat ketika itu. Namun ketika Adam diciptakan, iblis ada mau sujud, makanya sujud pada taat. Membangkang ini, kenapa? Karena ada istakbara, kibirnya, sombongnya di dalam hati itu. Nah, sama halnya seorang manusia ketika melakukan dosa, kadang mau beristighfar, ini kadang jauh sifatnya daripada sifat iblis kan. Dan perlu kita ingat dan terus kita ingat, iblis itu kadang pernah berhenti menggoda kita untuk melakukan dosa. Sebelum beramal dihalang-halangi, usahanya ke masjid, kena hujan-hujan di dingin, kita bertahan di angin kan, makanya di masjid itu ada memutar kipas angin pol. Takutnya kawan dingin, pol malah memutar kipas angin, perasaan melawan kawan. Kayaknya tentang kipas angin. Kalau saja ke masjid di Inggris tuh Inggris memiliki mulai rumah tuh. Akhirnya iya, kalau saya ke masjid paling tahun ini ceramah malam ini. Nah, jadi ke masjid sini berhasil Inggris waktu itu. Malam ini banyak banget Inggris berhasil. Banyak orang yang Inggris. Jangan salah itu banyak siapa juga ini. Ternyata di Karasina bisikan-bisikan tadi mampu akhirnya turun ke masjid. Sampai di masjid, tapi Iblis menggoda. Kamu jadi Iblis kita bila di masjid itu unar aja. Ya, tahampur di masjid. Jumlahnya. Nah, atau sudah ibadah, sudah sembahyang, dibisikinya pulang tuh. Nah, dibisikinya supaya ada khusyuk dalam sembahyang tadi. Dimasukkannya ada unsur itu ria kan. Nah, aku paling bagus itu suara, aku paling bagus itu sembahyang, aku paling bagus baca. Iblis masuk akal, piannya sih bagus, amun pian itu bila suara pian kita keluar kucing di rabahan, menangkap suaranya. Nah kayak Nabi Daud belum bulan ya Allah. Dimasukkan oleh iblis dalam hati ketika beramal lalu ada ria. Kalau itu bisa ditolak berarti kita aku ini tidak ada apa-apanya, Allah Ta'ala mengampuni. Selesai beribadah, ternyata tetap iblis menggoda. Supaya amal yang kita lakukan tadi habis pahalanya. Habis sembahyangan, turunan, keluar dari masjid, jangan misahi orang, menghibah, mengusir, habis pahala di masjid tadi, tasbihnya, baca Qurannya, nah sembahyang sunatnya dan seterusnya, habis pahalanya. Nah, kalau orang Banjar ada muncul kata beramal tapi dosa jalan harus meluasi ruang murid. Untuk sampai hari ini kalau murid kurang berluas banyak. Artinya apa? Kepemahamannya amal ibadah tadi sia-sia. Nah orang tak memang sedikit paham lagi tentang memang tapi harus sembahyang akhirnya. Lagi yang salah sembahyang aja ada jadi hasil gara-gara habis sembahyang, gara-gara habis beramal, gara-gara setelah keluar dari masjid ternyata ada dosa-dosa yang dia kerjakan. Kalau ada beristighfar kayak kita ada namun diharap di hari kiamat rasa pembanyaknya sudah beramal, ternyata pahala sembahyang habis, pahala puasa ada berkali-kali. Kemana hilangnya? Ternyata hapus semuanya.
Nah, dengan dosa-dosa yang dikerjakan tadi, namun Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita, dosa betapapun banyaknya ketika beristighfar diampuni dosa kita tadi. Nah, ini yang ada jaminan bahwa kita ada kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segala kekurangan kesilapan kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, kesehatan badan, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan yang terbaik dalam hidup ini, melakukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita, pelihara iman anak cucu kita, keturunan kita, dan kita selamat semuanya di dunia dan di akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bersama Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa wa'inna wa والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه نعوذ بك من سوء الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.